hadirin para jamaah Masjid Jami'ul Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sama-sama diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan juga mudah-mudahan selain sholat zuhur berjamaah, kita juga sudah berniat i'tikaf. Ya, dengan niat nawaitul i'tikaf ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kita melanjutkan kajian kita kitab Fawaidul Mukhtarah halaman 91. Ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajra'ukum 'alal futya ajra'ukum 'alan nar. Orang yang paling berani melakukan atau memberikan fatwa adalah orang yang paling berani dengan api neraka. Ya. Jadi kalau kita lihat fenomena sekarang, itu banyak orang yang responsif, ya, artinya ketika ada satu hal dia langsung respon. Bahkan tidak sedikit muncul ahli-ahli agama baru di medsos. Ya. Ada masalah komen, ada masalah komen, ditanya ini jawab. Ini adalah ciri orang yang paling berani sama api neraka. Karena kita ini bukanlah orang yang ahli dalam segala bidang. Apalagi lagi masalah pilpres nih, udah keasan dia maju dah, nggak usah ikut-ikutan. Yang penting besok tanggal 14 Februari nyoblos. Ya. Kita nggak berhak, ya. Kalau memang kita bukan ahli ekonomi, jangan ngomongin ekonomi. Ya. Kalau kita bukan ahli pertahanan, jangan ngomongin pertahanan. Apalagi ngomongin agama, hadirin. Di dalam ilmu agama itu kurang lebih, ya, itu ada belasan cabang keilmuan. Ada namanya ilmu fikih, ada yang namanya ilmu tafsir, ada yang namanya ilmu hadis. Yang kuliahnya bidang hadis, jangan coba-coba ngomongin fikih. Yang kuliahnya fikih, jangan coba-coba ngomongin hadis, kecuali memang dia ahli dalam segala bidang. Ya. Makanya ada satu makalah yang berbunyi salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu ketika dijaga lisannya. Nah, jadi kalau kita pengen selamat bagaimana? Ya udah, kita nggak usah banyak komentar. Pokoknya orang begini ya khair, orang begitu ya khair. Kalau memang bidang kita, baru kita bisa komentar. Nah sekarang kan banyak, ya, ahli hukum dadakan, ahli agama dadakan. Ya. Ada tuh di YouTube, masya Allah, ya. Ada seorang dosen, pak dosen. Setahu saya bukan dosen agama. Mungkin baca kitab juga diragukan bisa apa enggak, tapi berkomentar masalah Quran, masalah tafsir. Ini bahaya, hadirin. Jangan kita, Fadilatul Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar kita yang tinggal di Mekah, yang jadi ulama di Mekah, ketika mengarang tafsir, dia bilang, sebenarnya saya nggak berani mengarang tafsir karena saya takut ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Itu hadis bunyinya begini, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan akalnya semata, dengan logikanya semata, maka siap-siap tempat duduknya di neraka. Sama itu kata siapa? Saya takut hadis ini. Saya takut ketika menafsirkan Quran, saya hanya mengandalkan logika. Ya, padahal nggak boleh. Logika jadi sandaran utama. Logika itu hanya penunjang, Pak. Intinya apa? Ya menafsirkan Quran dengan Al-Quran sendiri dan hadis. Ya. Jadi logika itu penunjang aja. Itu pun logika boleh digunakan dengan syarat ini orang ahli bahasa Arab. Ya. Contoh yang dekat sini itu kebayoran, ya. Saya betul profesor doktor
Buya Hamka. Itu beliau bisa bikin tafsir Quran 30 juz karena ahli bahasa Arab. Lama tinggal di Arab. Sekolahnya di mana? Arab. Ya. Tapi belum tentu semua yang tinggal di Arab bisa bahasa Arab. Contohnya Syafi'i Onta nggak bisa bahasa Arab. Ya, lama di Arab, kecil di Arab, emaknya Arab, nggak bisa. Itu kayak kita mahasiswa Indonesia pergi ke Arab, nongkrongnya sama orang Betawi juga, nongkrongnya sama orang Madura dia nggak bisa bahasa Arab. Dan bahasa Arab yang digunakan orang Arab itu beda dengan bahasa Arab Quran. Ya. Jadi jangan pernah kita mengira para TKW, TKI yang kerja di Arab yang tiap hari ngomongin na'amlah, khalas, syukran bisa Quran. Beda bahasa kitab, bahasa Quran sama bahasa sehari. Nah ini ya. Jadi ada dosen ngajar ngomong surat Al-Qari'ah. Itu artinya si pembaca Quran. Ya Allah. Nomor 1 kita belajar Iqra. Yang namanya Iqra belajar huruf hijaiyah. Beda antara Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah pakai ain. Itu Iqra 1. Jadi kalau Al-Qari'ah maknanya hari kiamat, asalnya Qara'a. Qara'a itu maknanya mengetuk pakai ain. Berarti apa makna Al-Qari'ah? Dasar secara bahasa maknanya yang mengetuk. Kok mengetuk? Apa korelasinya dengan hari kiamat? Karena hari kiamat itu mengetuk seluruh hati manusia sehingga semuanya tercengang dengan kejadian itu. Makanya diketuk. Namanya Al-Qari'ah. Ya. Jadi nama kiamat banyak. 1 diantaranya ya, nama hari kiamat Al-Waqi'ah. 2 Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Yang ketiga Al-Qari'ah. Ya. Bukan pakai hamzah, pakai ain. Nah ini terlalu berani orang ngomongin tentang Al-Quran. Ya. Makanya untuk bisa menjadi ahli tafsir, untuk bisa berkomentar tentang tafsir itu paling minimal kata Imam Suyuti 15 cabang keilmuan. Mungkin kalau masing-masing keilmuan perlu kuliah, berarti 15 kali kuliah. Atau 15 gelar dia punya, baru dia itu layak menjadi seorang mufasir. Itu yang diteliti Imam Suyuti. Saya coba meneliti lagi, ada berapa sih ilmu yang diperlukan untuk jadi seorang mufasir? Ternyata Pak, ada 40 lebih ilmu yang harus dikuasai sebelum orang berbicara tentang Quran. Ya. Sebelum orang bicara tentang Al-Quran. Salah satu contoh ilmu bahasa. Kita sering mendengar fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Artinya apa? Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Coba cari kata nikmat pada ayat itu. Enggak ada kan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tapi ada kata nikmat di situ. Kenapa terjemahan ada kata nikmat? Sedangkan nikmat itu sendiri bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Nikmat bahasa Arab. Nah dari mana kata nikmat itu ada? Dari kata Allah. Fabi ayyi ala. Ternyata Allah dalam bahasa Arab maknanya nikmat. Nah terus bedanya apa Ustaz? Allah sama nikmatun. Ini seorang mufasir perlu tahu itu. Allah itu maknanya nikmat yang besar. Kalau nikmatun umum, yang besar bisa, yang kecil bisa, itu namanya nikmat. Makanya kalau kita pagi-pagi bangun tidur dibikinin istri kopi atau teh, nikmat bukan? Besar atau kecil? Kecil. Kopi, kecuali Starbucks mungkin kali agak mahal ya. Kopi sasetan lah kecil. Namanya nikmatun, bukan Allah. Makanya Allah ngomong fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat besar manakah? Ya nikmat besar.
Nikmat besar manakah yang kau dustakan? Nikmat apa itu Allah? Matahari itu Allah. Ya, bukan nikmat Allah. Bulan Allah. Ya. Bintang, awan, bumi, angin itu nikmat besar ya yang dari Allah. Nah, sekarang bedanya nikmat besar sama kecil bedanya apa? Dikatakan nikmat besar karena semua orang dapat, mukmin kah ia atau kafir. Matahari, orang mukmin dapat enggak? Orang kafir dapat enggak? Besar kecil? Besar. Itu namanya alam. Nah, ini banyak orang-orang yang berbicara tentang Quran tapi tidak mengerti perbedaan. Ya. Contoh kata singa, singa dalam bahasa Arab artinya asad. Ini uniknya bahasa Arab, bahasa terlengkap sedunia. Kalau di kita nih, kalau ngomongin singa dan teman-temannya berapa macam sih? Ada macan, ada singa, ya kan? Ada macan kumbang, macan tutul. Paling berapa? Di bahasa Arab Pak, ada 500 nama singa. Pengen nyebulin singa, ada 500 kosakata. Itu berapa tuh? Singa. Ontak, bahasa Arabnya ibil. Bahasa kerennya jamal ya. Makanya yang namanya jamal ya itu ya. Arti jamal apa? Ontak. Tapi kalau ada, kenapa kok bapak saya namanya Jamal? Berarti bapak saya nama saya ontak, bukan. Jamal pakai alif, jamalun artinya indah, ganteng. Asal pakai apa itu? Alif, jangan pendek. Jamalun. Nah, kalau jamalun itu ontak, ada 300 nama. Ya. Kita mungkin sering dengar nih kalimat qiraah. Qiraatul Quran. Iqra. Ya, apa iqra? Bacalah. Ada lagi kalimat tilawah. Pernah dengar tilawah? Nah, ini dalam bahasa Arab, Pak. Ini lengkap bahasa Arab. Ada qiraah, ada tilawah. Qiraah artinya baca, tilawah artinya lagi ngapain ente? Lagi tilawah Quran, lagi ngapain berarti? Baca Quran. Ternyata kata tilawah dengan qiraah berbeda. Ini uniknya bahasa Arab. Makanya saya demen banget bahasa Arab karena memang luas luar biasa. Kalau qiraah baca ya, walaupun satu kalimat namanya qiraah. Ya. Contoh saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya qiraah. Walaupun hanya satu kalimat atau satu kata, misalnya alif lam mim, itu qiraah. Ya. Kalau tilawah baca minimal 3 kalimat, 3 atau 3 ayat. Jadi kalau ada orang baca cuma 1 ayat, qiraah atau tilawah? Qiraah. Kalau orang baca sampai 3 ayat namanya apa? Tilawah. Nah ini ya hadir. Nah, ini ilmu bahasa Arab adalah standar wajib orang ngomongin Quran. Maka jangan kita berbicara tentang Quran kecuali kita sudah alim dalam bahasa Al-Quran. Wah, Ustaz, kalau gitu enak dong, orang Arab dia dari kecil udah bisa betul bahasa Arab ya. Makanya saya bilang belajar bahasa Arab gampang. Kenapa gampang? Orang gila di Arab ngomong pakai bahasa Arab. Bahasa Arab, masa kita kalah orang gila? Orang gila aja bisa bahasa Arab. Nih, dengerin hadirin. Jangan mengira bahasa Arab orang Arab enak karena tinggal di Arab udah pasti bisa baca tafsir. Imam Syafi'i yang lahir di Arab. Ya. Mungkin jamaah masih ingat ya, Imam Syafi'i lahir di mana? Di Gaza, Palestina. Tapi asli keturunan Mekah. Imam Syafi'i lahir di Arab, tinggal di Arab, bapak ibunya orang Arab, ngkongnya orang Arab, mainnya sama orang Arab. Tapi ketika pulang ke Mekah untuk belajar agama, beliau menghabiskan 10 tahun belajar bahasa Arab. Berapa tahun? 10. Kita baru ikut pelajaran nahu aja 2 bulan aja buyang orang gitu. Berhenti. Lama banget belajar teh. Kita ini orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia. Imam Syafi'i aja ngomongnya bahasa Arab aja itu berapa tahun? 10 tahun. Nah, jadi luar biasa. Jadi jangan kita remehkan ya.
Kalau Imam Syafi'i aja pengen paham Quran aja belajar bahasa Arabnya 10 tahun. Kita pengen paham Quran kagak belajar bahasa, nggak bisa ngandelin terjemah. Ya, bahkan guru saya pernah bilang, ini bahayanya orang yang nafsirin Quran cuman bahasa Arabnya nanggung. Dia bisa bahasa Arab, pernah digontor 6 tahun, cuman kagak ngelanjutin belajar bahasa Arabnya. Ada 12 cabang ilmu bahasa Arab. 12, Pak. Kita mungkin baru belajar 1, nahu atau sorof baru 2, masih tinggal 10. Contoh ya. Dalam surat Al-Qari'ah. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Barang siapa yang sakulat maknanya berat, mawazinuhu timbangannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diridhoi Allah. Wa man khafat mawazinuhu fa ummuhu, orang yang ringan timbangannya maka dia tempatnya di neraka. Nauzubillah. Ini ada orang mungkin ilmu bahasa Arabnya nanggung, diterjemahkannya yang repot, yang ntar yang masuk surga itu yang gendut-gendut. Kenapa? Wa amman sakulat mawazinuhu, adapun yang berat timbangannya 100 kilo, 120 kilo, maka fahuwa fi isyatir, maka dia kehidupannya di surga. Enak yang berat timbangannya. Wa amma man khafat, nah adapun yang kurus, yang ringan timbangannya, ya, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya ke neraka. Nauzubillah, ini kan sesat namanya. Ya. Jadi kita nggak bisa menafsirkan Quran walaupun dengan bahasa Arab. Masih ada ilmu yang namanya ilmu balaghah, ilmu sastra. Ya. Sampai pun Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sepupunya Nabi, yang didoain sama Nabi, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah jadikan dia faqih dalam agama dan ajarkan dia takwil. Itu aja Ibnu Abbas suatu hari bingung tentang ayat Quran, masih bingung. Orang Arab Quraisy ngerti ilmu, alim, tapi masih ada yang nggak tahu di Quran. Ya. Dia bengong depan rumahnya. Dia baca surat Fatiris samawati wal ard. Allah yang Fatir. Ya, mungkin jamaah pernah punya teman namanya Fatir ya. Apa sih Fatir artinya? Ibnu Abbas nggak tahu Fatir artinya apa. Sampai beliau termenung di depan rumah, Allah ajarkan. Nah ini dia. Orang kalau belajarnya sama Allah itu jangankan guru, orang lain aja bisa ngajarin dia. Ya kalau kita nih lagi diajarin sama Allah, jangankan ustadz, kucing aja jadi ilmu buat kita. Ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah yang akan ngajarin engkau. Ini Ibnu Abbas nih. Lagi nggak ngaji, lagi duduk depan rumah, ngelihat ada orang lagi berebut sumur. Kata yang satu, aneh yang nemuin ini sumur. Nah, kata yang satu, enggak, ana fatiruha, aneh yang fatir, aneh yang bikin ini sumur. Fatir yang bikin. Langsung keingetan, oh berarti fatirus samawat maknanya Allah yang menciptakan langit, dan baru ketemu makna fatir adalah menciptakan. Ketemunya lagi ngapain? Lagi duduk, lagi nggak ngaji. Jadi kalau kita nanti ini pulang dari sini, kita hidupkan wifi kita hidupkan sinyal kita belajar sama Allah, keluarkan, ketemu orang, bisa ketemu pelajaran di jalanan. Ya. Nah, waktu hari Kamis lalu ya, tahun lalu 2023 akhir ya kan, saya nggak ngaji tuh, saya nggak ngajar, izin saya ke Pandeglang, ke pondok kita yang cabangnya di Pandeglang, nemu pelajaran Ustaz. Apa pelajarannya? Kebetulan mungkin yang orang Pandeglang tahu tuh. Daerah Kaduhejo namanya. Itu nggak jauh dari alun-alun Pandeglang, lurus terus nanti ada nama tempat namanya Desa Kaduhejo.
Kadu hijau itu kalau dalam bahasa kita artinya duren hijau. Ternyata di sana emang banyak duren. Itu kita lagi jalan nggak sengaja ngelihat duren pentil segini gedenya. Wah sayang nih duren. Saya ambil ada 3 biji, saya bawa 3 biji. Kali-kali kayak rambutan ciplat, tau nggak rambutan ciplat? Yang masih hijau udah enak ya, bener gak? Ya bener gak ciplat ya? Yang hijau tuh yang garing. Kali kayak ciplat masih kecil, pentil udah enak, lumayan 3 durian gratis kan. Kita ambil, kita buka. Wah bener udah jadi tuh. Udah jadi apa? Daging durian. Ya, saya makan. Lah lengket. Masih apa? Masih pentil. Lengket kagak ada rasanya, kagak manis, udah dah saya nggak makan, udah saya taruh aja. Cuman baunya memang bau durian. Langsung terbetik di otak saya. Ilmu dari Allah. Apa ilmunya? Saya bilang sama santri-santri yang ada di situ, yang di sekitar saya bilang, ente jangan kayak durian pentil. Ya, saya mau tanya, nih durian pentil kan putus dari pohon. Saya diemin di rumah, jadi gede gak? Hah? Apa segitu-gitu aja? Segitu-gitu aja. Bisa jadi busuk gak? Bisa jadi busuk. Namanya durian udah putus dari pohon. Jangan jadi orang yang putus hubungan dengan guru. Apalagi masih nyantren, baru 3 tahun pulang. Ibarat durian pentil. Nyampe di rumah bisa nunggu gak tuh anak? Kagak, orang nggak ada gurunya. Ya. Bermanfaat gak ilmunya? Kagak, orang belum matang. Berharga nggak? Kagak, orang masih kecil. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang mutusin hubungan dengan guru. Kalau guru belum suruh pergi, jangan pergi. Ya. Karena belajar itu lama prosesnya. Kadang ada orang mondok 6 tahun belum lulus, belum bisa baca kitab, belum ngerti bahasa Arab, udah pulang ke rumahnya. Di rumah bisa berkembang? Tapi kalau durian kecil, selama masih nempel dengan pohonnya, lama-lama akan besar, lama-lama jatuh sendiri, Pak. Jatuh sendiri, dipungut ame orang, dimakan manis, dijual mahal. Itulah santri yang istiqomah tuh. Ya. Jadi gak ilmu. Jadi siapa yang ngajarin? Lewat apa ngajarinnya? Durian. Makanya ilmu kalau kita belajarnya ya Allah, di mana aja dapat ilmu. Ya. Ada orang lagi tiduran di masjid begini. Ya. Di tasnya bawa duit 1 miliar. Kira-kira tidurnya pulas nggak tuh? Hah? Jangan bawa 1 miliar dah. Kita bawa tab, bawa handphone mahal. Kita geletakin sebelah kita begini. Tidurnya tenang nggak? Kagak. Tapi kalau orang perginya bawa ilmu di palanya. Ilmu di sini nih, ilmu arsitek, ilmu nahu, ilmu tafsir, di sini semua. Tidurnya tenang nggak? Tenang. Jadi kalau kita tidur, mending bawa harta, bawa ilmu. Mending bawa ilmu. Tuh dari orang tiduran di masjid, dapat ilmu kita. Ya. Jadi ilmu tuh di mana-mana, Pak. Kalau kita sadari, kita di mobil aja bisa belajar ilmu. Di mobil. Ya. Ada orang perempuan naik motor, sennya kiri, beloknya. Ini pelajarannya apa? Orang, ya, kalau tidak sesuai dengan aturan akan mencelakakan orang lain. Makanya kita sebagai guru, sebagai ulama, sebagai ustadz harus ikut aturan. Kalau kita nggak ikut aturan, yang rusak bukan kita doang, Pak. Orang lain ikut rusak. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapat dari kehidupan kita. Bahkan kemarin waktu ngaji saya bilang begini, semua ilmu matematik, fisika, kimia, IPA, semua ilmu kalau kita dalemin sedalam-dalamnya akan menyampaikan kita kepada Allah. Ya, akan ketemu Allah. Makanya nggak sedikit para ilmuwan makin dalam ilmunya, makin kenal sama Allah. Orang belajar Quran, makin dalam belajar Qurannya, ketemu sama Allah. Hati orang belajar kitab Injil, Pak, nih yang cerita pastor sendiri, mantan pastor. Semakin dipelajari Injil,
semakin dia itu ragu dengan Yesus dan percaya Allahu. Unik tuh. Ya. Siapa tuh namanya? Ininya Irena Subandono tuh kalau nggak salah namanya itu. Itu misionaris masuk Islam gara-gara mendalami Injil. Makin didalamin, makin ragu, Pak. Lain sama Quran. Quran kita dalamin, makin kagum kita sama Allah. Ya, makin cinta sama Allah. Ya. Makanya itu uniknya. Kalau kita mendalami sesuatu, itu pasti ketemu Allah. Orang mendalami anatomi, ya, ilmu anatomi, didalami nama dia, dipelajari, ternyata subhanallah itu organ tubuh manusia, nggak mungkin nih manusia yang bikin, pasti siapa? Allah. Mendalami antariksa, nggak mungkin nih alam semesta yang begitu teraturnya tercipta tanpa adanya Tuhan, pasti ketemu Allah. Ya, makanya terus Pak, yang belajar fisika terus pelajarin fisika sampai ketemu sama Allah. Ya, yang jadi kuli jadi kuli, terus belajar ilmu sampai ketemu Allah. Ya. Bahkan ilmu perkuliahan sebenarnya udah ada di dalam rukun Islam kita kan. Itu ilmu kulit dari rukun Islam Pak, itu jangan salah. Kata Rasulullah, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun. Yang kerjaannya bangun siapa? Kuli. Islam dibangun dengan 5 perkara. Ini pondasi kerjaan kuli. Satu yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa nih syahadat dalam ilmu perkuliahan? Pondasi. Pondasi. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Apa salat? Tiang. Imaduddin, tiang. Ada gak kalau orang bikin bangunan pakai tiang gak? Wa ita'iz zakat. Zakat, apa zakat? Pintu, tempat keluar masuk. Wa hajjil bait, pergi haji. Apa haji? Atap. Apa lagi? Wa shaumi Ramadan. Apa shaumi Ramadan? Tembok. As-shaumu junnah. Tembok itu benteng. Jadi gak bangunan terdiri dari apa? 5 perkara. Ilmu apa tadi? Ilmu kuli itu. Jadi kuli itu ketika bikin bangunan, dia sedang membangun Islam. Ada pondasinya, ada tiangnya, ada temboknya, ada jendela, dan ada apa? Atapnya. Ada yang nanya, Ustadz, kalau begitu jihad masuk rukun Islam kagak? Nah, ada orang nanya begitu. Kan jihad penting Ustadz. Ya. Tadi syarat bangunan tuh cuma 5 kan tadi ya. Ada pondasi, tiang, tembok, jendela, sama atap. Nggak ada yang ke-6, nggak ada. Kata ulama, kenapa jihad nggak masuk dalam kategori rukun Islam? Karena jihad itu fardu kifayah. Fardu apa? Kalau orang lain sudah berangkat jihad, kita nggak wajib. Makanya nggak masuk rukun apa? Islam. Karena rukun Islam semuanya fardu ain. Nah, jadi kembali lagi tadi, dalam kondisi apapun kita bisa belajar. Maka jangan berhenti belajar. Ya, kadang mohon maaf ya, kita punya ada dosen S3 doktor tafsir tapi nggak ngerti ilmu tafsir, nggak bisa baca kitab tafsir. Mungkin nggak? Mungkin. Karena sekarang ini kuliah itu cuma belajar. Tanda orang itu pernah belajar, bukan tanda orang itu ahli. Ya. Maka ada orang kayak Gus Baha, ahli Quran, padahal nggak pernah kuliah Quran, nggak pernah doktor Quran, tapi ahli Quran. Ya. Nah, jadi jangan khawatir hadirin. Ya, kita terus belajar, cari guru di mana tempat kita tinggal, cari ulama. Insya Allah kalau udah ketemu guru, insya Allah kita ada jalan tuh menjadi ulama. Tapi yang paling penting adalah modal kita belajar bahasa Arab. Ya, saya bersyukur sama Allah, sejak awal saya ngaji saya sudah belajar bahasa Arab. Karena kalau orang mau jadi ulama, syarat mutlak nomor 1 ngerti bahasa Arab. Nggak ngerti bahasa Arab, jauh. Ya. Walaupun sah-sah saja kalau dia mau berdakwah. Cuman pesan dari guru saya dulu waktu saya awal ngajar, kata guru saya gini, kita semua boleh dakwah boleh. Ya, tapi kalau ngajar nggak semua orang. Dakwah siapa aja. Karena dakwah itu mengajak orang dari nggak benar jadi benar, ngajak orang dari nggak sholat jadi sholat. Siapa aja boleh dakwah, tapi ngajar enggak.
Terus guru, apa yang saya ajarin? Kata guru saya, ajarkan yang ente yakin benar. Yang ragu tanya, yang yakin sampaikan, yang ragu tanya, gitu ya. Nah, jadi kita semua boleh berdakwah, tapi kalau ngajar ntar dulu, ya. Karena ngajar itu ada syarat-syaratnya. Mudah-mudahan bermanfaat yang kita bahas. Amin ya rabbal. Mungkin ada 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup dengan doa. Baik, fadhil silakan.